Dengarkan, ini baik-baik. Kau tidak naik jabatan karena kebetulan. Kau tidak berada di posisi itu karena belas kasihan. Dan yang paling penting, kau tidak sampai di sana karena menjilat. Itulah yang membuat mereka gelisah. Itulah yang membuat mereka sulit tidur. Karena dalam dunia yang sudah terbiasa dengan kompromi murahan dan senyum palsu, kau datang dengan satu hal yang jarang. Integritas. Dan integritas adalah ancaman paling sunyi bagi mereka yang terbiasa bermain kotor. Mereka terbiasa melihat orang naik karena koneksi, karena kedekatan, karena kemampuan bermain kata di depan atasan. Tapi kau bekerja saat orang lain sibuk membangun citra. Kau belajar saat mereka sibuk membangun alibi. Kau diam saat mereka sibuk mencari sorotan. Dan ketika promosi itu diumumkan, nama yang disebut adalah namamu. Bukan nama mereka yang paling sering terlihat. Bukan nama mereka yang paling sering bicara. Tapi namamu yang paling konsisten memberi hasil. Kebencian mereka bukan tentang jabatan itu. Kebencian mereka adalah cermin. Kau menjadi bukti hidup bahwa seseorang bisa naik tanpa harus menggadaikan harga diri. Kau adalah tamparan halus bagi mereka yang dulu meremehkan jalan lurus. Sekarang setiap kali mereka melihatmu duduk di kursi baru itu, mereka tidak hanya melihat dirimu, mereka melihat kegagalan strategi mereka sendiri. Ingat, saat mereka tertawa pelan di belakangmu, saat mereka berbisik bahwa kau terlalu polos untuk bertahan, saat mereka berkata dunia kerja bukan untuk orang yang terlalu jujur, mereka tidak sadar bahwa yang mereka anggap kelemahan justru adalah fondasi. Dan fondasi yang kuat tidak perlu berisik. Ia hanya perlu waktu untuk membuktikan. Kau tidak pernah mengejar validasi. Kau mengejar kualitas. Setiap tugas yang kau sentuh, kau selesaikan dengan standar tinggi. Bahkan saat tak ada yang mengawasi. Dan itulah yang tidak mereka pahami. Mereka mengira permainan hanya terjadi di permukaan. Padahal yang menentukan adalah apa yang terjadi saat tak ada sorotan. Sekarang, mereka bangun setiap pagi dengan satu kenyataan pahit. Orang yang dulu mereka anggap biasa saja, kini memimpin mereka. Orang yang dulu tak mereka perhitungkan, kini menjadi arah keputusan. Dan setiap instruksi yang keluar dari mulutmu, bukan sekadar perintah itu, adalah simbol bahwa kerja keras masih punya tempat di dunia ini. Kau tidak berubah menjadi arogan. Kau tidak membalas sindiran dengan sindiran. Kau tetap tenang. Dan ketenanganmu itu justru membuat mereka semakin gelisah. Karena mereka berharap kau akan menjadi monster yang mereka ciptakan dalam narasi mereka. Tapi kau tetap menjadi dirimu sendiri. Dan itu jauh lebih mengintimidasi. Ada yang mencoba mencari-cari kesalahanmu. Ada yang berharap kau gagal dalam proyek pertama. Ada yang diam-diam menunggu momen untuk berkata, "Tuh kan, memang tidak pantas." Tapi kau tidak memberi mereka panggung itu. Kau mempersiapkan diri lebih keras dari sebelumnya. Karena kau tahu level baru menuntut versi baru dari dirimu. Kenaikan jabatan bukan puncak. Itu ujian. Dan kau menghadapinya bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran. Kau sadar semakin tinggi posisi, semakin banyak mata yang memperhatikan. Tapi kau juga tahu, satu hal kau tidak perlu menjilat untuk bertahan. Kau hanya perlu tetap kompeten. Mereka mungkin masih berkumpul dan bergumam. Mereka mungkin masih mencoba membangun cerita bahwa kau beruntung. Tapi keberuntungan tidak bisa konsisten. Keberuntungan tidak bisa menghasilkan kualitas yang sama berulang kali. Dan kau telah membuktikan dirimu berkali-kali. Pesonamu bukan tentang penampilan. Pesonamu adalah aura seseorang yang tahu nilainya. Seseorang yang tidak perlu membungkuk untuk diterima. Dan aura itu sekarang terlihat jelas. Bahkan orang-orang yang dulu meragukanmu mulai diam-diam menghormatimu. Kau tidak mengubah siapa dirimu untuk naik. Kau justru mempertahankan siapa dirimu. Dan itu adalah kekuatan yang jarang dimiliki. Banyak orang kehilangan jati diri di tengah perjalanan. Kau tidak. Kau hanya memperkuatnya. Sekarang, saat kau berbicara dalam rapat, orang mendengarkan. Bukan karena jabatanmu, tapi karena rekam jejakmu. Jabatan mungkin memberi mikrofon, tapi kredibilitaslah yang membuat orang benar-benar menyimak. Ada pelajaran besar di sini. Ketika kau menolak bermain kotor,
Bukan berarti kau kalah. Terkadang, kau hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menang, dengan cara yang lebih bermartabat. Mereka yang membencimu sedang belajar sesuatu. Meski mereka tak mau mengakuinya, mereka sedang melihat bahwa kerja diam-diam bisa lebih kuat dari politik kantor. Dan pelajaran itu menyakitkan. Bagi mereka yang selama ini mengandalkan cara instan, kau bukan ancaman karena jabatanmu. Kau ancaman karena kau bukti hidup bahwa sistem tidak selalu bisa dimanipulasi. Bahwa kadang kualitas memang terlihat dan dihargai. Dan sekarang setiap kali mereka menontonmu memimpin, mereka melihat sesuatu yang dulu tak mereka miliki, keberanian untuk menjadi otentik. Kau tidak pernah menjual diri, kau hanya meningkatkan diri. Tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Karena tujuanmu bukan untuk disukai semua orang. Tujuanmu adalah untuk menjadi efektif, adil, dan konsisten. Jika suatu hari mereka bertanya bagaimana caramu sampai di sana, jawabannya sederhana. Kau bekerja, kau bertahan, tanpa drama, tanpa sandiwara. Dan mungkin, jauh di dalam hati mereka, ada secuil rasa kagum yang tak pernah mereka akui. Karena melihatmu sukses, tanpa menjilat memaksa mereka mempertanyakan pilihan mereka sendiri. Kenaikanmu adalah pesan bagi banyak orang lain yang diam-diam bekerja keras. Bahwa jalan lurus mungkin lebih lambat, tapi ia membawa ke tempat yang lebih tinggi dengan kepala tegak. Sekarang kau tidak hanya memegang jabatan. Kau memegang standar. Standar bahwa hasil lebih penting daripada basa-basi, bahwa integritas bukan kelemahan, dan setiap hari kau bangun bukan untuk membuktikan pada mereka bahwa kau pantas. Kau bangun untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau bisa lebih baik dari kemarin. Biarkan mereka menonton, biarkan mereka berbisik, karena selama mereka sibuk mengomentari, kau sibuk membangun, dan jarak antara kalian akan semakin jauh. Ingat, ini kau tidak naik karena menjilat. Kau naik karena layak. Dan ketika mereka bangun, setiap pagi menyaksikan pesonamu, itu bukan tentang kesombongan. Itu tentang konsekuensi. Konsekuensi dari kerja keras yang tak pernah berhenti. Teruslah berdiri tegak. Dunia mungkin bising, tapi hasil selalu berbicara paling keras. Dan sekarang, setelah semua mata tertuju padamu, permainan sebenarnya dimulai. Bukan permainan politik, bukan permainan gengsi, tapi permainan mental. Karena naik jabatan tanpa menjilat bukan hanya soal posisi itu, soal daya tahan. Mereka tidak lagi sekadar membencimu. Mereka mengamatimu. Setiap keputusan, setiap kata, setiap ekspresi wajahmu menjadi bahan evaluasi diam-diam. Mereka menunggu celah, tapi yang tidak mereka tahu, kau sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan, bahkan sebelum kursi itu menjadi milikmu. Kau paham satu hal yang sering dilupakan orang. Jabatan adalah tanggung jawab yang diperbesar, bukan ego yang diperbesar. Itu sebabnya kau tidak sibuk memamerkan kuasa. Kau sibuk memperbaiki sistem. Kau tidak datang untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Kau datang untuk menunjukkan apa yang bisa diperbaiki. Dan disitulah letak perbedaannya. Orang yang naik karena menjilat biasanya sibuk mempertahankan citra. Tapi kau sibuk mempertahankan kualitas. Ada momen-momen sunyi ketika kau duduk sendiri dan menyadari betapa jauhnya perjalananmu. Kau ingat hari-hari ketika kontribusimu tak dianggap, ketika idemu dipotong di tengah kalimat, ketika kerja kerasmu diambil kreditnya oleh orang lain. Tapi kau tidak mengeluh. Kau mencatat, kau belajar, kau memperbaiki diri dalam diam. Dan sekarang, saat kau memimpin rapat dan orang-orang menunggu arah darimu, kau tahu, semua luka kecil itu membentuk ketangguhanmu. Mereka mungkin masih mencoba menguji batasmu, mengulur deadline, menguji keputusanmu dengan nada pasif-agresif, berharap kau terpancing emosi, agar bisa mereka gunakan sebagai narasi baru. Lihat kan, kekuasaan mengubah dia. Tapi kau tidak memberi mereka cerita itu. Kau mengelola konflik dengan kepala dingin. Kau tahu, semakin tenang dirimu, semakin sulit mereka menemukan alasan untuk meremehkanmu. Dan perlahan, dinamika mulai berubah.
Orang-orang yang dulu hanya ikut arus, mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat pemimpin yang tidak pilih kasih. Mereka melihat standar yang jelas. Mereka melihat bahwa kerja dihargai, bukan kedekatan pribadi. Dan itu menciptakan efek domino. Lingkungan yang tadinya penuh bisik-bisik, mulai dipenuhi diskusi yang lebih produktif. Tanpa sadar, kau sedang membentuk budaya baru. Tentu saja, tidak semua orang akan langsung menerima perubahan itu. Beberapa akan merasa kehilangan zona nyaman mereka. Tapi perubahan memang tidak pernah terasa nyaman bagi mereka yang terbiasa dengan kemudahan instan. Kau tidak datang untuk membuat semua orang nyaman. Kau datang untuk membuat semua orang berkembang. Dan terkadang, pertumbuhan memang terasa seperti tekanan. Yang paling menarik adalah bagaimana kebencian mereka perlahan berubah bentuk. Dari sindiran menjadi keheningan. Dari cibiran menjadi pengamatan. Dari meremehkan menjadi berhati-hati. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakui secara terbuka. Tapi di dalam hati mereka, ada satu kalimat yang tak bisa mereka bantah. Dia memang pantas. Dan kalimat itu jauh lebih kuat daripada tepuk tangan palsu manapun. Kau juga belajar satu pelajaran penting di level ini. Semakin tinggi kau naik, semakin selektif kau harus terhadap energi yang kau izinkan mendekat. Tidak semua senyum adalah dukungan. Tidak semua pujian adalah tulus. Tapi, pengalaman telah mengasah instingmu. Kau bisa membedakan mana yang benar-benar ingin tumbuh bersamamu, dan mana yang hanya ingin memanfaatkan momentum. Di tengah semua itu, kau tetap menjaga satu prinsip. Jangan pernah menjadi apa yang dulu kau benci. Jangan pernah menggunakan kekuasaan untuk membalas. Jangan pernah menjadikan jabatan sebagai alat intimidasi. Karena kau tahu, kemenangan sejati bukan ketika musuhmu jatuh. Kemenangan sejati adalah ketika kau tetap berintegritas meski memiliki kuasa untuk berbuat sebaliknya. Dan lihatlah sekarang, mereka bangun bukan lagi dengan kebencian yang membara, tapi dengan rasa penasaran. Mereka ingin tahu langkah apa lagi yang akan kau ambil, proyek apa lagi yang akan berhasil di tanganmu, keputusan apa lagi yang akan membuktikan kapasitasmu. Tanpa sadar, fokus mereka berpindah dari menjatuhkanmu menjadi mempelajarimu. Itulah pesona sejati yang mereka tonton setiap hari. Bukan tentang gaya bicara, bukan tentang penampilan, tapi tentang konsistensi. Tentang bagaimana kau tetap hadir dengan standar yang sama, hari demi hari. Dalam dunia yang penuh kepura-puraan, konsistensi adalah magnet. Dan kau memancarkannya tanpa harus berteriak. Dan pada titik ini, kau mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Kebencian mereka bukan lagi tentang dirimu. Itu tentang ketidakmampuan mereka menerima kenyataan bahwa standar telah berubah. Dulu, mungkin permainan bisa dimenangkan dengan kedekatan dan kepura-puraan. Tapi kehadiranmu membongkar ilusi itu. Kau tidak membawa revolusi dengan teriakan. Kau membawa perubahan lewat hasil. Dan hasil selalu lebih keras daripada gosip. Setiap hari, kau datang bukan untuk membuktikan bahwa kau lebih baik dari mereka. Kau datang untuk memastikan sistem berjalan lebih baik dari kemarin. Itu perbedaan mentalitas yang tak semua orang miliki. Orang yang haus validasi akan fokus pada siapa yang memuji dan siapa yang membenci. Tapi kau fokus pada apa yang harus diselesaikan. Dan fokus itulah yang membuat jarak antara dirimu dan mereka semakin lebar. Ada kalanya kau lelah, ada malam ketika beban tanggung jawab terasa berat di pundakmu. Tapi bahkan dalam kelelahan itu, kau tidak menyesali prosesmu. Karena kau tahu satu hal, posisi ini bukan hadiah instan. Ini adalah akumulasi dari ratusan keputusan kecil yang kau ambil dengan benar ketika tak ada yang melihat. Setiap lembur yang tak dipamerkan, setiap kritik yang kau terima tanpa drama, semua itu membangun pondasi yang sekarang menopangmu. Mereka mungkin masih berharap kau tersandung, tapi kau tidak berjalan dengan gegabah. Kau melangkah dengan perhitungan. Kau belajar membaca situasi, memahami dinamika, dan mengantisipasi risiko. Bukan untuk bermain,
politik. Tapi untuk memastikan tidak ada celah yang bisa digunakan untuk menjatuhkan kredibilitasmu. Kau tahu, di level ini, kesalahan kecil bisa dibesar-besarkan. Maka kau memilih disiplin, bukan reaktif. Menariknya, orang-orang yang dulu netral kini mulai mendekat. Mereka melihat konsistensimu dan merasa aman. Mereka melihat keadilan dalam keputusanmu dan merasa dihargai. Tanpa perlu kampanye pencitraan, kau membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itu jauh lebih kuat daripada rasa takut. Karena orang bisa bekerja di bawah tekanan, tapi mereka berkembang di bawah kepemimpinan yang adil. Kau juga mulai menyadari bahwa pesonamu bukan tentang menjadi sempurna. Pesonamu adalah tentang menjadi nyata. Kau tidak takut mengakui jika ada yang perlu diperbaiki. Kau tidak gengsi meminta masukan. Justru disitulah letak kekuatanmu. Orang melihat pemimpin yang tidak hanya memberi instruksi, tapi juga terus belajar. Dan dalam dunia yang penuh ego, kerendahan hati adalah daya tarik yang langka. Sementara itu, mereka yang masih menyimpan iri perlahan, kehabisan narasi, sulit mencari celah pada seseorang yang transparan, sulit membangun gosip tentang seseorang yang konsisten. Mereka mungkin masih berusaha, tapi upaya itu semakin terdengar kosong. Karena semakin lama kau bertahan dan membuktikan diri, semakin rapuh tudingan mereka. Kau tidak pernah berniat membuat mereka merasa kecil. Tapi faktanya, keberhasilan yang bersih seringkali membuat orang yang bermain kotor merasa terancam. Itu bukan tanggung jawabmu untuk mengelola ego mereka. Tanggung jawabmu adalah menjaga standar yang sudah kau bangun. Dan kau melakukannya tanpa perlu merendahkan siapapun. Kini, setiap kali kau berdiri untuk menyampaikan visi, ruangan itu tidak lagi dipenuhi bisik-bisik meremehkan. Ruangan itu dipenuhi perhatian. Bukan karena mereka terpaksa, tapi karena mereka tahu apapun yang kau sampaikan biasanya memiliki dasar, memiliki arah, dan memiliki hasil nyata. Reputasi itu tidak dibangun dalam sehari. Ia dibangun dari konsistensi yang tak terlihat oleh banyak orang. Jadi teruslah berjalan dengan kepala tegak. Tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian. Tidak perlu membuktikan diri dengan cara yang murahan. Biarkan waktu yang berbicara. Biarkan performa yang menjawab. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang menentukan nilaimu. Bukan gosip yang menentukan kapasitasmu. Kau naik bukan karena menjilat. Kau bertahan karena kompeten. Dan selama kau menjaga integritas itu, pesonamu tidak akan pernah redup, hanya akan semakin terang. Membuat mereka yang dulu meragukan, terdiam dalam pengakuan yang tak terucap. Dan sebelum video ini benar-benar selesai, dengarkan ini. Jika saat ini kau sedang berada di fase yang sama, diremehkan, diragukan, bahkan dibenci karena kau memilih jalan lurus, ingat satu hal. Posisi tertinggi tidak pernah dimenangkan oleh mereka yang paling banyak bicara. Ia dimenangkan oleh mereka yang paling konsisten bertahan. Mereka mungkin tertawa di awal. Mereka mungkin berisik di tengah. Tapi pada akhirnya, mereka akan diam saat hasilmu berbicara. Kau tidak perlu menjilat untuk naik. Kau tidak perlu merendah untuk diterima. Kau hanya perlu terus meningkatkan kualitasmu diam-diam, fokus, dan tak tergoyahkan. Dan suatu hari nanti, orang-orang yang dulu meremehkanmu akan bangun dengan satu kesadaran pahit. Mereka menyaksikan versi terbaikmu lahir, tepat di depan mata mereka. Sekarang aku ingin bertanya padamu, apakah kau siap menjadi versi yang lebih tinggi dari dirimu sendiri? Apakah kau siap membuktikan bahwa integritas bukan kelemahan tapi kekuatan jangka panjang? Kalau jawabanmu iya, maka channel ini dibuat untukmu. Di sini, kita tidak membangun mental korban. Kita membangun mental pemimpin. Kita tidak bermain drama. Kita membangun standar. Jadi pastikan kau tekan tombol subscribe sekarang. Karena setiap video di sini bukan hanya untuk ditonton tapi untuk membangunkan sesuatu dalam dirimu. Dan tulis di kolom komentar satu kalimat ini. Aku naik tanpa menjilat. Biarkan itu menjadi deklarasimu. Biarkan itu menjadi identitas barumu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tajam. Tetap tenang.
dan terus naik tanpa pernah menunduk pada standar yang rendah.